Nah, orang-orang seperti ini akan dihinakan Allah di akhirat nanti. Yang mana Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i radhiyallahu an kagum ketika Allah mengatakan wal asri. Allah bersumpah innal insana lafi khusrin. Orang-orang yang jauh daripada kemuliaan, orang-orang memiliki khasyah di hati mereka. Ia merendahkan, ia menghinakan, bahkan melawan Allah seolah-olah dia mampu manusia, sedangkan hanya min nutfah dikatakan dari tempat yang berbarang itu dengan sesuatu yang kotor. Na'udzubillah min dzalik, sifat yang kibir, sifat yang sombong yang akan Allah hinakan sesuai kehinaan orang-orang itu. Sedang orang yang ahli takwa, orang yang ia membawa rasa takut kepada Allah dan ia taat atas apa Allah perintahkan, salat enggak pernah ditinggalkan, akan di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Dan apa yang dilihat segala sesuatu yang baik-baik, dan apa yang didengar segala apa sesuatu yang manfaat untuk dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa fadhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah hil alil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlaq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah yang memberikan rezeki, yang memberikan sehat, yang memberikan segala rahmat. Mudah-mudahan Allah selalu limpah curahkan keberkahan dan apa segala kebaikan. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan salawat ini sekali dibalas berlipat-lipat pahala Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salawat yang dikatakan puncak-puncak daripada ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang yang pandai bersalawat li habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati ya rahibul imdai. Mudah-mudahan Allah setafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua santri-santriwati Pondok Pesantren Anwarul Huda, mudah-mudahan dijadikan putra-putri soleh-solehah, diberikan ilmu naf'an, diberikan hidayah, diberikan inayah, diberikan ma'unah, diberikan karamah, digabul hajat, setafiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khasyah atau dikatakan khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ah, dan taat kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an Al-Karim selalu di hadapan orang-orang ahlu tuqa, orang-orang yang jauh daripada orang-orang yang bertakwa. Ia membelakangi Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang Allah akan letakkan wajahnya di neraka jahanam, ya. Sebaliknya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan? Karena di hati mereka hidup. Ahlu tuqa ini di hati mereka sangat mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di antara orang-orang yang dipilih Allah, termasuk daripada aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala, bahkan
yang dikatakan Nabi SAW, Rasulullah Nabi Muhammad SAW Sayyidul Mutawaddi'in, ya, pemimpin daripada orang-orang yang ahlu tuqa, yang mana dikatakan salawat ini ada berlipat-lipat pahala barokah di sana. Barokah kita dapatkan dari mana? Dari Sayyidina Muhammad SAW. Orang bersyukur kepada Allah dengan dia mengangkat tangan meminta kepada Allah, terus meminta terus. Nah, kenapa? Karena Allah Al-Ghani, yang maha kaya dari apa segala macam kebutuhan manusia itu. Nah, orang berpikir kenapa dia? Karena Allah berikan akal, maka dikatakan dia harus sujud setiap saat kepada Allah, harus salat setiap 5 waktu yang Allah perintahkan, harus puasa di bulan-bulan yang Allah tentukan, Ramadan, dan di waktu-waktu yang Allah tentukan untuk beribadah lebih, Idul Adha, Idul Fitri. Nah, kenapa dikatakan? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah di sana yang Allah letakkan di diri Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yakni salawat ke Nabi Muhammad SAW. Hidup orang itu diukur dari seberapa berat, ya, bukan berat timbangan badan diukur berapa kilo apa segala macam karena apa kebanyakan makan atau kurangnya makan yang kurus segala macam, bukan. Diukur daripada keseluruhannya, apa yang dia makan, apa yang halal, bukan yang haram. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan yang dilihat dari Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang dia melihat dengan apa? Pandangan rahmat Allah. Ahlu tuqa dikatakan orang yang mempunyai jiwa yang bersih, hati yang bersih, mempunyai pandangan yang bersih, mempunyai pendengaran yang bersih, mempunyai badan yang bersih, zahiran wa batinan, bahkan rohnya bersih. Karena apa? Karena Allah mengangkat derajat orang-orang itu sehingga mereka ahlu tuqa, orang bertakwa itu mempunyai khasyah. Ya, kenapa? Karena dikatakan Allah akan memberikan kebahagiaan di akhirat kepada orang-orang itu, sedangkan orang-orang yang biasa-biasa di dunia, dia malas-malasan untuk ibadah, Allah tinggal di dunia, enggak mendapat akhirat. Nauzubillah min zalik, ya. Karena apa? Bersyukur selalu mereka kepada Allah. Tangan enggak pernah ditaruh di bawah, selalu diangkat meminta kepada Allah setiap malam. Fi jawfulail, di sepertiga malam mereka bangun. Enggak pernah mereka merasa takut akan kesusahan hidup. Bahkan mereka meminta diberi susah dalam hidup. Banyak diriwayatkan alim-alim termasuk Imam Ibrahim Al-Adham, diriwayatkan pula seperti itu, karena kebesaran orang-orang itu dalam merendahkan hatinya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ya, kenapa? Karena manusia itu berasal dari tempat yang fana, ya, dari tanah juga, ya. Dikatakan terus pulang kepada tanah yang memang yang hina. Kalau Rasul dikatakan Nabi Muhammad, ad-dunya mal'unatan wa ma fiha, semua diisi dunia ini dilaknat, ya, dan nanti pun akan ke tempat-tempat itu akan manusia itu roh berpindah ke alam barzah. Dikatakan Rasulullah, begitu orang itu dia yakin orang ini dia mengimani bahwa akan berpindah ke alam barzah, dia akan takut selama di dunia. Orang ini, nah orang-orang ini yang dikatakan ahlu tuqa, yang ia mempunyai rasa takut. Andai kata ia mati meninggalkan dunia, enggak membawa bekal untuk ke alam kubur itu. Nah, terus orang-orang itu, sekumpulan orang-orang itu, bahkan Allah katakan innalladzina ghayru ma biqaumi illa ma bi anfusihim. Allah mengumpulkan orang-orang itu yang ia enggan untuk ibadah kepada Allah dan dikumpulkan sampai di akhirat finaru jahannam, di neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Ahlu tuqa sebaliknya, orang-orang itu di hadapan mereka Quran selalu, matanya melihat kitab-kitab alim ulama. Kenapa? Itu kutubul barakah, itu sesuatu yang banyak kandungan keberkahan di sana. Karena apa? Karena Allah ridha, malhabi khairan yufaqihu fid din. Itu dikatakan hadis kursi yang ditulis Syekh Salim Bahrais di kitab Riyadhus Shalihin terjemah. Di situ dikatakan di awal kitab itu satu hadis kursi, madhabi khairan yufaqihu fid din, man yudlahi bihi khairan, siapa orang yang Allah kehendaki itu kebaikan, tanda orang itu pintar ilmu agama. Karena apa? Alamal Quran, dia ngerti apa isi Quran dan ia takut menghormati Quran,
nggak pernah menaruh Quran di tempat-tempat yang rendah. Ditinggikan Quran, dimuliakan Al-Quran itu sesuai kedudukan orang itu. Ditaruh di tempat yang rendah Quran itu sesuai kedudukan orang itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya inna akramakum indallahi atqakum. Di saat seorang dia memuliakan orang lain, berarti Allah akan memuliakan orang ini. Kenapa? Dia tidak sadar yang orang ini makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Merendah-rendahkan orang berarti ia mulai membuka pintu awal permusuhan kepada Allah. Allah nggak akan merubah orang-orang itu. Orang-orang wa na'udzubillah, orang-orang munafik, ya, mubghid, membenci dia, benci kepada ahlul baitur rasul, benci kepada keluarga Rasulullah. Terkadang ada orang yang benci kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Orang-orang seperti ini akan dihinakan Allah di akhirat nanti. Yang mana Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i radhiyallahu an kagum ketika Allah mengatakan wal asri. Allah bersumpah innal insana lafi khusrin. Orang-orang yang jauh daripada kemuliaan, orang-orang yang memiliki khasyah di hati mereka. Ia merendahkan, ia menghinakan, bahkan melawan Allah seolah-olah dia mampu manusia. Sedangkan hanya min nutfah dikatakan dari tempat yang berbarang itu dengan sesuatu yang kotor. Na'udzubillah min dzalik, sifat yang kibir, sifat yang sombong yang akan Allah hinakan sesuai kehinaan orang-orang itu. Sedang orang yang ahli takwa, orang yang ia membawa rasa takut kepada Allah dan ia taat atas apa Allah perintahkan, salat enggak pernah ditinggalkan, akan di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Dan apa yang dilihat segala sesuatu yang baik-baik, dan apa yang didengar segala apa sesuatu yang manfaat untuk dirinya. Susaat nanti di akhirat kita akan melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kalau Rasul dikatakan Nabi almar'u ma'aman ahab. Seorang di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan apa yang dia suka. Andai kata orang itu suka yang baik-baik akan berkumpul dengan kebaikan. Wahakata terus orang-orang yang nggak suka dengan kebaikan akan berkumpul dia dengan keburukan. Ya, dikatakan dzalika liman khasyya rabbah. Orang-orang bertakwa kepada Allah. Karena ia mempunyai rasa takut kepada Allah, khalidina fiha abada. Allah masukkan ke dalam surga kekal abadi selamanya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ahlil jannah, orang yang Allah masukkan ke dalam surga. Lah kenapa Bib kok kita berharap masuk ke dalam surga, di dalam surga enggak di luar surga atau di neraka? Karena kekal dua-duanya. Kalau orang akal sempurna, rajin ibadah, enggak akan pernah pikiran memikirkan kekekalan dalam azab nerakanya Allah, tapi dia akan memikirkan dengan sendirinya karena Allah yang menghendaki. Allah katakan siapa orang man yurillahu bihi khairan, Allah menghendaki orang itu kebaikan, orang itu akan mengerti, bisa dibedakan apa sesuatu yang dingin, apa sesuatu yang panas, apa sesuatu yang baik untuk perutnya, apa sesuatu yang haram untuk perutnya, apa sesuatu yang baik untuk akhirnya, apa sesuatu yang buruk untuk akhirnya. Begitu selama dunia orang-orang ahli tuqwa, ahli takwa yang ia mempunyai khasyah kepada Allah, Allah sudah jamin, Allah sudah katakan walaupun hidup berliku-liku, ya dikatakan itu al-bayyinah, sesuatu yang akan enggak ada selesai-selesainya. Yang Allah katakan seperti apa, semisal kiamat enggak ada selesai-selesainya, itu lama, ya, di mahsyar terus berkumpul segala macam begitu dengan azab siksa panasnya itu matahari di atas kepala, terus enggak ada selesainya. Wa na'udzubillah min dzalik. Begitu ahlun nar, orang yang Allah tetapkan di neraka jahanam, khalidina fiha abada. Kenapa? Karena al-bayyinah itu menerangkan yang enggak ada terus berketerusan, itu dari mana ujung bercabang terus bercabang seperti itu. Nah, itulah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, baqa, kekal, qadim, yang mengawali segala sesuatu. An-Nur dikatakan daripada semua cahaya. Mana dikatakan Nur Muhammad Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW langsung dibuat Allah dari nur, cahayanya Allah Subhanahu wa taala bimakna al-asma, dari apa itu yang disebut nama. Allah nama, Rabb yang dekat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza sa'alaka ibadi ka'inni fa inni qarib. Ya Muhammad, wahai Rasulullah,
wahai utusan ahlu zikir, ahlu tuqa, dikatakan An-Nabi SAW. Apa dikatakan Allah? Ketika hambaku bertanya kepadamu akan keberadaanku, fa inni garib, maka aku ini dekat. Ketika Allah mengatakan itu, enggak Allah katakan maka aku ini dekat, maka aku dekat. Fa inni garib. Kenapa? Karena segala sesuatu yang hidup akan ketemu mati lama. Apalagi akhirat. Di dunia lama karena fana. Di dunia lama karena dunianya. Di akhirat nikmat karena ahlil jannahnya. Orang-orang rugi karena ia merasakan kerugian selama di dunia sia-sia ya. Nggak ibadah kepada Allah. Jauh dari mengenal sifat yang Allah letakkan di diri ahlut tuqa, khasyah. Harus punya rasa takut kepada Allah. Allah khalaqa kulli syai'. Allah menjadikan segala sesuatu. Allah yang akan menghidupkan kita kembali nanti. Allah yang akan memberikan rezeki kita surga. Allah yang akan memberikan kita kebahagiaan di akhirat. Allah yang akan memberikan kesenangan hati. Allah bisa jadikan kita ini susah. Allah mampu, tapi bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Allah. Rasul SAW Nabi Muhammad ketika Allah menyuruhkan kita rahmat Allah. Andai Allah enggak menyuruh kita berselawat kepada Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Innal insana lafi khusrin. Orang-orang itu mendapatkan kerugian. Kenapa? Karena kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala begitu indah, begitu indah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah menawarkan cinta kepada kita hambanya untuk kita mencintai Allah melalui Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, ikuti aku. Disuruh Nabi mengatakan itu, yuhibbukumullah. Allah akan jatuhkan cinta itu, yang diartikan itu apa? Hub, kecintaan, sehingga seorang itu mendapatkan hatinya, mendapatkan rohnya, mendapatkan magamnya, mendapatkan kedudukan kemuliaan di akhirat nanti. Ataukah itu cahaya, ataukah itu bentuk daripada sifat kesempurnaan ibadah seorang fulan hamba itu atau fulanah perempuan itu selama di dunia. Bersyukur orang itu karena dia akan mendapatkan surga. Orang ini disifatkan Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mendapat surga. Sifat Allah mewajibkan umat Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Ila man aba kalau Rasul. Berarti ada golongan orang-orang ya, orang-orang yang jauh dari sifat yang baik. Ada segolongan orang-orang dan semua yang dekat kepada sifat-sifat yang baik. Waghfir lakum dzunubakum. Allah katakan begitu cinta itu datang kepada seorang itu, ia akan mempunyai satu kebahagiaan. Ia akan bahkan sampai ia bisa mampu mencium surga, merasakan seperti apa surga karena dekatnya dia dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulullah, laulaka al-habib lamma khalaqtu aflak. Nabi yang membuat Allah Subhanahu wa taala kagum. Nabi Muhammad SAW yang membuat kita ini terselamatkan. Nabi Muhammad SAW yang membuat kita ini bisa apa segala macam qabul hajat. Apa keinginan kita dikabul Allah. Nabi Muhammad yang membuat kita ini memiliki segala sesuatu. Karena Allah katakan laulaka lamma khalaqtu aflak. Allah enggak jadikan apa segala sesuatu. Karena dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan segala apa kebutuhan kita, rezeki yang halal, ibadah yang khusyuk, susah ibadah khusyuk. Orang yang terus ia menjadi ahlut tuqa, yang bertakwa kepada Allah. Sehingga ketika misal pagi-pagi minum kopi berkah, ngerti fadilahnya qahwa, apa segala macam ngerokok ini itu segala macam karena sebab-sebab. Enggak terhukumi rokok akan mudarat, rokok akan haram, rokok akan subuhat. Enggak. Karena orang dia Allah beri sesuatu di diri orang itu khasyah, satu kekuatan. Kekuatan ahlu salawah lirrasul ketika ia mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bergetar seluruh alam semesta ini. Kenapa? Karena malaikat-malaikat memberikan salawat kepada hadza fulan atau fulanah, lelaki atau perempuan itu. Ya, tapi ketika ia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Allah, dipandangnya Rasulullah orang ini, mendapatkan kecintaan Rasulullah orang ini. Andai kata
melihat zahir seorang itu aulianya Allah, walau la kutub, walau orang itu wali Allah kutub. Itu diriwayatkan banyak seperti itu. Apa yang Allah tentukan kemuliaan kepada seseorang, ahlu tuqa, Allah sudah katakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, orang ahlu takwa, ahlul Quran, ahlul zikir, segala macam. Ini lain orang ini. Dia mempunyai rasa takut kepada Allah. Ini lain orang ini mempunyai pengkhususan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan antumul akram, kamu orang yang mulia. Kenapa? Karena at-tuqa. Karena seorang yang dinyatakan Allah mulia, belum tentu orang-orang yang ihsan, yang baik-baik itu mulia. Belum tentu orang-orang yang sabar itu mulia. Tapi hadza fulan, fulanah, laki atau perempuan ini yang sudah pasti Allah katakan akram. Indallahi atqakum. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang beruntung. Maka Imam Muhammad bin Idris kagum kepada ayat itu. Ilal ladzina amanu. Orang itu beriman. Siapa orang ini? Wa amilu salihat. Yang melakukan amal-amal soleh. Karena apa? Lillahi ta'ala. Karena Allah. Karena Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW uswatun hasanah. Dari segala macam Rasul Sayyidina Muhammad SAW. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Pasti orang ini ahlu tuqa. Maka dikatakan Rasul Sayyidina Muhammad SAW, inna akramakum ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam indallahi atqakum. Begitu orang itu katakan lana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Sebaliknya orang-orang yang kafir kepada orang yang beriman, mafhum mukhallafat. Ketika seorang itu mendapatkan kebahagiaan di hati orang ini karena apa? Karena rasa takut. Ajib orang ini karena takut dia bahagia. Ini bukan orang sembarangan. Orang yang karena berani dia bahagia, ini orang kurang ajar. Na'udzubillah. Jadilah orang yang dilihat Allah dengan pandangannya, dengan hakikah. Pandangan yang nyata darinya Allah Subhanahu wa taala, bukan pandangan ghaib, bukan pandangan jin. Bukan dari kasyafu syayatin. Maka dikatakan apa? Orang ini mendapatkan nazratu ilahiyah, mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang ahlu tuqa, orang ini yang hidup di hatinya Al-Quran Al-Karim. Orang yang selalu lidahnya basah dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad SAW. Orang yang dekat dengan malaikatul mukarrabin. Yang apa setiap waktu ia mengirimkan hadiah Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggalkannya. Selalu berhubungan dengan munkar nakir. Dan apa dikatakan orang ini memiliki sesuatu yang kuat di hatinya. At-ta'ah. Yang apa? Yang gak akan ada sesuatu bisa mengusik orang ini, bisa mengganggu orang ini. Sebab segala sesuatu ijabah, segala sesuatu lafaz diucapkan seorang ini karena ta'ah. Karena orang ini mengikuti apa yang diajarkan guru, kepada apa ia membaca itu, yang dimana kalimat salawat ini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ia menyalawatkan dirinya untuk keselamatan dirinya. Sedang orang ini ta'ah, orang ini ngerti bahwa nggak ada urusan dengan Rasulullah, salawat itu nggak ada apa-apa buat Nabi. Orang ini ngerti, tapi orang nggak semua seperti itu. Ada yang hatinya kotor. Menzurah, dan sedikit orang ini ada apa semacam kotoran-kotoran yang sehingga hatinya nggak mampu memandang kebaikan. Apa yang dilihat, apa segala sesuatu yang dirasakan di hatinya terhijab. Nggak mungkin orang ini bisa mampu. Yang dikatakan Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari, man arafal haqqa, nggak mampu orang ini ngerti Allah. Syahidah fi kulli syai' dikatakan. Apa yang dilihat semuanya sudah apa kebaikan. Sesuatu yang Allah berikan. Sesuatu yang Allah hidangkan di dunia ini. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali katakan apa semua yang ada di dunia ini kepunyaan orang yang melihat segala sesuatu itu. Semua kepunyaan orang itu. Alhamdulillah.
maka orang beruntung. Ahlut tuqa. Sabar. Pinter. Bib, ada nggak Bib orang nggak pinter? Nggak ada. Kalau orang nggak pinter, gurunya nggak pinter. Kalau orang mikir, ada nggak orang pinter? Ya nggak pernah ada orang nggak pinter, tapi orang pinter ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur rezeki daripada ilmu. Ilmu ini dari asal Quran dan hadis. Hujan dari asal atas langit turun. Panas itu dari asal matahari keluar menyinari bumi. Mati dari asal hidup orang itu. Nggak ada orang mati nggak melalui hidup. Rasul Nabi Muhammad huwa awwalu, Rasulullah yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad wasilatul abrar. Segala apa yang kita jalani dalam hidup, apa yang kita lihat di dunia ini, apa yang kita dengar di dunia ini, semua biiznillah wa rasulih. Semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, kenapa orang dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Alhamdulillah, karena Allah akan letakkan orang-orang itu fil jannah, di dalam surga. Kalau orang nggak bersyukur kepada Allah, selalu ia tidak pernah menghargai orang, memuliakan orang, segala macam, orang ini akan tersungkur, ya, hina di dunia, di akhirat, diazab di dunia, di akhirat, ya. Tapi kalau lihat Ki Rahibul Imdai senang karena apa? Karena di dunia, di akhirat senang. Orang kalau di dunia susah, ya, di akhirat susah. Orang kalau di dunia senang, di akhirat senang. Rasulullah katakan, mendapatkan kecintaan Nabi nggak gampang. Harus kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Baru kita mendapatkan kecintaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Apa kecintaan Rasulullah? Hadis, ucapan Nabi Muhammad. Ta'ah li Rasul. Ati Allah wa ati Rasul. Dan seketika itu orang itu mendapatkan kesenangan hati, mengatakan orang itu bukan karena Rasulullah, batal kesenangan di mata Allah. Segala kebahagiaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi Muhammad. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, ya fulan, ya fulan. Disuruh mengatakan semua atas pemberian Allah dan atas rahmatnya. Fabidzalika falyafrahu. Karena itu disuruh terus senang, jangan susah, nggak boleh berat hati, nggak boleh kecil hati. Ya, kalau kecil hati harus dibesarin hati. Kalau badan makan, kalau hati wallahu alam. Ya, banyak ibadah, zikir, salawat, banyak salawat. Salawat dibaca, salawat kamilah, segala macam salawat nur. Karena salawat ini yang menerangi hati, memang namanya juga salawat nur. Syekh Ahmad Al-Badawi, ulama besar, salah satu murid Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali. Kenapa? Karena hidup, karena akan ketemu orang itu mati. Banyak bersalawat selama hidup orang ini, nggak akan pernah takut dalam dunia ini. Hanya ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dia banyak salawat, lidahnya akan tersambung, menyambung sampai kepada hati. Dan apa yang dimakan untuk jasadnya akan menguatkan hati. Karena fadilah salawat. Diriwayatkan habaib-habaib, kalau kita duduk di acara maulud, di acara maulid, makan makanan itu ada fadilahnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW.
Nah, karena apa? Karena itu barokah. Karena selalu orang itu mengatakan semua pemberian Allah dan atas rahmat Allah Nabi Muhammad. Ini ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah. Begitu seorang melihat orang ini katakan demi Allah, wallahi katakan, aku menyaksikan orang ini ahli takwa. Dengan apa? Dengan sepertinya orang ini takut kepada Allah, takut kepada Rasulullah. Ia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Nah, orang seperti ini yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang ahlu dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.